Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amatas Bilobis, NPM-nya 23082600051. Saya di sini lagi ingin mempresentasikan tugas esai saya. Dia di blok obstetrik. Dia berjudul hipertensi gestasional. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai. Pertama itu ada pengertian hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional adalah kondisi peningkatan tekanan darah yang terjadi pertama kali setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu tanpa disertai proteinuria atau tanda-tanda kerusakan organ lain, dan akan kembali normal dalam waktu 12 minggu setelah persalinan. Hipertensi gestasional merupakan salah satu bagian dari spektrum hipertensi dalam kehamilan, yang juga mencakup preeklamsia, eklamsia, hipertensi kronik, dan hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsia. Habis itu ada etiologinya, itu penyebab hipertensi gestasionalnya. Etiologi hipertensi gestasional penyebabnya itu penyebab pasti dari hipertensi gestasional belum sepenuhnya diketahui, namun beberapa teori menyebutkan bahwa kondisi ini berkaitan dengan yang pertama itu disfungsi endotel, yaitu terjadi akibat gangguan aliran darah ke plasenta yang menyebabkan hipoksia dari pelepasan zat-zat vasoaktif. Habis itu ada imunologi, ketidakseimbangan respon imun maternal terhadap antigen janin trofoblast dapat menyebabkan respon inflamasi berlebihan. Habis itu ada plasenta abnormal, invasi trofoblast yang tidak sempurna ke dalam arteri spiral menyebabkan perfusi plasenta yang tidak adekuat. Habis itu ada faktor genetik, terdapat kecenderungan familial terhadap gangguan hipertensi kehamilan. Habis itu ada faktor lingkungan dan metabolik, termasuk obesitas, diet tinggi garam, dan resistensi insulin. Habis itu ada faktor risiko hipertensi gestasional. Yang pertama itu ada primigravida, habis itu kehamilan pertama. Habis itu ada usia ekstrim, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Habis itu ada riwayat keluarga hipertensi kehamilan, obesitas atau kehamilan berat badan, diabetes mellitus atau gangguan metabolik lainnya. Habis itu ada kehamilan ganda, kembar 2 atau lebih. Habis itu ada riwayat hipertensi kronik sebelumnya. Habis itu ada riwayat autoimun seperti lupus atau sindrom antifosfolipid. Habis itu ada patofisiologi hipertensi gestasional. Proses utama yang mendasari hipertensi gestasional adalah gangguan pada plasenta dan sirkulasi uteroplasenta. Invasi trofoblast ke dalam arteri spiral uterus pada kehamilan normal seharusnya menyebabkan vasodilatasi dan remodeling pembuluh darah sehingga aliran darah ke plasenta meningkat. Pada hipertensi gestasional, invasi trofoblast ini terganggu sehingga arteri spiral tetap sempit dan berotot. Hal ini menyebabkan pertama, aliran darah ke plasenta berkurang. Habis itu ada hipoksia dan iskemia plasenta. Habis itu ada pelepasan zat-zat vasoaktif, misalnya endothelin, tromboxan. Habis itu ada disfungsi endotel sistemik. Habis itu ada vasospasme dan peningkatan resistensi vaskular. Sebagai akibat dari proses ini terjadi peningkatan tekanan darah dan dapat mempengaruhi perfusi berbagai organ seperti ginjal, hati, otak, dan plasenta. Habis itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penjangan. Pemeriksaan fisiknya itu tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 140/90 mmHg pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak minimal 4 jam. Habis itu ada edema terutama pada tangan dan wajah, tidak spesifik. Habis itu ada peningkatan berat badan mendadak akibat retensi cairan. Habis itu ada pemeriksaan refleks tendon dalam untuk mendeteksi hiperfleksia. Habis itu ada tanda progresif ke preeklamsi, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrim kanan atas. Habis itu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu urinalisis, tidak ditemukan proteinuria. Habis itu jika ada jika ada proteinuria lebih dari 30 mg per 24 jam perlu dipertimbangkan diagnosis preeklamsia. Habis itu ada laboratorium rutin. Itu yang pertama itu ada hemoglobin, hematokrit untuk menilai konsentrasi. Habis itu ada trombosit normal pada hipertensi gestasional, turun pada preeklamsia. Habis itu ada SGOT atau SGPT, meningkat jika ada keterlibatan hati. Habis itu ada kreatinin dan ureum untuk evaluasi fungsi ginjal. Habis itu ada pemeriksaan janin. Yang pertama itu ada USG obstetri, itu evaluasi pertumbuhan janin, volume cairan ketuban. Habis itu non stress test NCT atau kardiotokografi, itu CTG, memantau kesejahteraan janin. Habis itu ada tata laksana hipertensi gestasional. Yang pertama itu yang non farmakologi. Yang pertama itu istirahat cukup. Habis itu yang kedua diet sehat dengan rendah garam. Habis itu yang ketiga monitoring tekanan darah secara berkala.
Habis itu pemantauan gerakan janin dan kontrol kehamilan rutin. Habis itu ada farmakologi itu obat antihipertensi digunakan jika tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg atau ada gejala pertama itu metildopa aman untuk kehamilan, kerja sentral. Habis itu labetalol, beta dan alpha blocker efektif dan cepat. Habis itu ada nifedipin antagonis kalsium bentuk tablet biasa atau SR. Habis itu ada obat-obatan yang harus dihindari ACE inhibitor dan ARB karena efek teratogenik. Habis itu ada evaluasi janin dan keputusan terminasi kehamilan. Yang pertama, jika usia kehamilan lebih dari 37 minggu dan kondisi stabil, persalinan dapat direncanakan. Habis itu yang kedua, jika terjadi progresi ke preeklamsia atau gout janin, terminasi lebih awal dapat dipertimbangkan. Kesimpulannya, hipertensi gestasional ada peningkatan tekanan darah yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa proteinuria atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya. Meskipun bersifat sementara, kondisi ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi gangguan kehamilan yang lebih berat seperti preeklamsia dan eklamsia. Oleh karena itu, deteksi dini, pemantauan ketat, serta tata laksana yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi pada ibu dan janin. Ini referensi saya pakai, itu American College of Obstetrics Gynecology ini referensinya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.